Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, BP 191055-2019. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2, Statistik Ekonomi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini kami akan membahas mengenai materi chapter 18 tentang non-parametric metode analisis data pemeringkatan. Sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan. Pertama, saya sendiri, Intan 191055-2019, sebagai pembaca materi dan pembuat PPT. Kedua adalah Pariska Davrilia Jalwis, 191055-2015, mencari dan meresum materi bagian 1 dan translate dokumen. Yang ketiga adalah Siti Hafsah, 191055-1009, mencari dan meresum materi bagian 2. Yang keempat adalah Nurul Handayani, 191055-2005, bertugas mencari dan meresum materi bagian 3. Yang kelima adalah Aditya Kurnia Ilahi, 171055-3009, bertugas mencari dan meresum materi bagian 4. Yang keenam adalah Novi Aulia Rahmi, 191055-2001, bertugas mencari dan meresum materi bagian 5. Yang terakhir adalah Ayu Sarifah Aini, 191055-3005, bertugas mencari dan meresum materi bagian 6. Tujuan pembelajaran dari chapter ini adalah yang pertama, menentukan pengujian non-parametrik dan mengetahui kapan pengujian itu diterapkan. Yang kedua adalah uji tanda untuk sampel dependent menggunakan distribusi normal binomial dan standar sebagai statistik uji. Yang ketiga adalah uji hipotesis untuk dependent sampel menggunakan the Wilcoxon test peringkat bertanda tangan. Yang keempat, melakukan dan menginterpretasikan uji Ransom Wilcoxon untuk sampel independen. Yang kelima, melakukan dan mentafsirkan uji Kruskal-Wallis untuk beberapa sampel independen. Yang keenam, menghitung dan menafsirkan koefisien korelasi peringkat Spearman. Dan yang terakhir adalah melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah korelasinya antara barisan dalam populasi berbeda dari 0. Selanjutnya, pendahuluan. Bab ini melanjutkan pembahasan kita tentang uji hipotesis yang dirancang khusus untuk data non-parametrik. Untuk pengujian ini, kami tidak perlu mengasumsikan apapun tentang bentuk distribusi populasi. Terkadang kami menggunakan istilah tes bebas distribusi. Tes-tes ini mensyaratkan bahwa respon dapat diurutkan. Jadi respon harus diukur dengan skala ordinal, interval, atau rasio. Contoh skala ordinal adalah gelar eksekutif. Eksekutif perusahaan dapat diperingkat sebagai asisten wakil presiden senior, dan presiden. Wakil presiden lebih tinggi dari asisten wakil presiden senior lebih tinggi dari wakil presiden, dan seterusnya. Dalam bab ini, kami mempertimbangkan 5 tes bebas distribusi dan koefisien korelasi peringkat Spearman. Tes tersebut adalah tes tanda, tes median, tes peringkat bertanda Wilcoxon, tes peringkat jumlah Wilcoxon, dan analisis varian Kruskal-Wallis berdasarkan peringkat. Bagian keduanya adalah uji tanda. Tes tanda didasarkan pada tanda perbedaan antara dua pengamatan terkait. Kami biasanya menunjuk tanda plus untuk selisih positif dan tanda minus untuk selisih negatif. Misalnya, seorang ahli diet ingin melihat apakah tingkat kolesterol seseorang akan menurun jika makanan tersebut dilengkapi dengan mineral tertentu. Dia memilih sampel 20 pekerja produksi di atas usia 40 dan mengukur tingkat kolesterol pekerja. Setelah 20 subjek meminum mineral selama 6 minggu, mereka diuji kembali. Jika kadar kolesterol turun, tanda plus dicatat. Jika meningkat, tanda negatif dicatat. Jika tidak ada perubahan, 0 dicatat, dan orang itu dikeluarkan dari penelitian. Untuk uji tanda, kami tidak mementingkan besarnya perbedaan, hanya arah perbedaannya.
Penerapan tes tanda menggunakan eksperimen sebelum atau sesudah. Contoh, Direktur Sistem Informasi di Samuelson Chemicals merekomendasikan agar program pelatihan di dalam pabrik dilembagakan untuk manajer tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan basis pengetahuan komputer di Departemen Penggajian, Akuntansi, dan Perencanaan Produksi. Sampel 15 manajer dipilih secara acak dari 3 departemen. Setiap manajer dinilai berdasarkan pengetahuan komputer mereka oleh panel ahli. Mereka dinilai luar biasa, sangat baik, baik, sedang, atau buruk. Lihat pada tabel 18.1. Setelah program pelatihan 3 bulan, panel ahli yang sama menilai kembali setiap manajer. Kedua peringkat sebelum dan sesudah ditampilkan beserta tanda perbedaannya. Tanda A huruf kapital plus menunjukkan peningkatan, dan tanda A huruf kecil minus menunjukkan bahwa kompetensi manajer dalam menggunakan database telah menurun setelah program pelatihan. Nah, pada tabel 18.1, apakah program pelatihan di dalam pabrik meningkatkan basis pengetahuan para manajer? Artinya, apakah para manajer lebih berpengetahuan setelah program pelatihan dibandingkan sebelumnya? Nah, di sini kita akan menggunakan prosedur pengujian hipotesis 5 langkah. Langkah yang pertama adalah menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 V kurang atau sama dari 50, tidak ada perubahan basis pengetahuan komputer para manajer sebagai hasil dari program pelatihan. H1V lebih besar dari 0,50, telah terjadi peningkatan basis pengetahuan komputer para manajer sebagai hasil dari program pelatihan. Statistik uji mengikuti distribusi probabilitas binomial. Hal ini sesuai karena uji tanda memenuhi semua asumsi binomial, yaitu yang pertama, hanya ada 2 hasil, sukses dan kegagalan. Seorang manajer bisa meningkatkan pengetahuannya, artinya sukses, atau bisa jadi tidak. Yang kedua, untuk setiap percobaan, probabilitas keberhasilan diasumsikan 0,50. Jadi, kemungkinan sukses adalah sama untuk semua percobaan manajer dalam kasus ini. Jumlah percobaan ditetapkan, jadi ada 15 dalam percobaan ini. Setiap percobaan bersifat independen, artinya misalnya performa Arthur Seipel dalam kursus 3 bulan tidak ada hubungannya dengan performa Sandika. Langkah yang kedua adalah pilih tingkat signifikansi. Di sini kita akan memilih level 0,10. Langkah yang ketiga adalah tentukan statistik pengujian. Ini adalah jumlah tanda tambah hasil dari percobaan. Langkah keempat, yakni merumuskan aturan keputusan. 15 manajer terdaftar di kursus pelatihan, tetapi Andy Love tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan pengetahuan. Dan kita bisa lihat pada tabel 18.1 yang sebelumnya tadi. Jadi oleh karena itu, dia dieliminasi dari penelitian karena dia tidak dapat ditugaskan ke salah satu kelompok. Jadi, N-nya adalah sama dengan 14. Dari tabel distribusi probabilitas binomial pada lampiran B.9, untuk N dari 14 dan probabilitas 0,50, kami menyalin distribusi probabilitas binomial pada tabel 18.2. Jumlah keberhasilan ada di kolom 1. Jumlah keberhasilan ada di kolom 1, probabilitas sukses di kolom 2, dan probabilitas kumulatif di kolom 3. Untuk sampai pada probabilitas kumulatif, kita menambahkan kemungkinan sukses di kolom 2 dari bawah. Sebagai ilustrasi, untuk mendapatkan probabilitas kumulatif dari 11 kesuksesan atau lebih dengan menambahkan 0,000 ditambah 0,001 ditambah 0,006 ditambah 0,022 sama dengan 0,029. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Langkah kelima, buat keputusan tentang hipotesis 0. 11 dari 14 manajer dalam kursus pelatihan meningkatkan pengetahuan komputer mereka.
Angka 11 ada di wilayah penolakan yang dimulai dari 10, jadi H.0 ditolak. Kami menyimpulkan bahwa kursus pelatihan 3 bulan itu efektif, karena membantu meningkatkan pengetahuan komputer para manajer. Melakukan pendekatan normal ke binomial. Jika jumlah pengamatan dalam sampel lebih besar dari 10, distribusi normal dapat digunakan untuk mendekati binomial. Ingat bahwa di bagian 6.5 dari bab 6 di halaman 197, kita menghitung min dari distribusi binomial dari pi sama dengan 0,50 dan deviasi standar ma sama dengan np. Pada kasus ini, sigma sama dengan akar dari n pi buka kurung 1 dikurang pi tutup kurung. Jadi persamaan dikurangi menjadi ma sama dengan 0,50 n dan sigma sama dengan 0,50 akar dari n. Statistik uji jet adalah pada bagian 3, yakni membahas mengenai peringkat yang ditandatangani Wilcoxon, uji sampel yang bergantung. Pada tahun 1945, Frank Wilcoxon mengembangkan uji non-parametrik berdasarkan perbedaan sampel dependent, di mana asumsi normalitas tidak diperlukan. Tes ini disebut tes peringkat bertanda tangan Wilcoxon. Contoh berikut merinci penerapannya. Frickers adalah jaringan restoran keluarga yang terletak terutama di bagian tenggara Amerika Serikat, menawarkan menu makan malam lengkap, tapi spesialisnya adalah ayam. Jadi baru-baru ini Bernie Frick, sang pemilik dan pendirinya, mengembangkan rasa pedas baru untuk adonan ayam yang dimasak. Sebelum mengganti rasa saat ini, dia ingin melakukan beberapa tes untuk memastikan bahwa pelanggan akan lebih menyukai rasa pedasnya. Untuk memulai, Bernie memilih sampel acak dari 15 pelanggan. Setiap pelanggan sampel diberi sepotong kecil ayam saat ini dan diminta untuk menilai rasa secara keseluruhan pada skala 1 sampai 20. Nilai mendekati 20 menunjukkan peserta akan menyukai rasa, sedangkan skor mendekati 0 menunjukkan mereka tidak suka rasa itu. Selanjutnya, 15 peserta yang sama metode non-parametrik analisis data pemeringkatan 691 diberi contoh ayam baru dengan rasa yang lebih pedas dan diminta kembali untuk menilai rasa pada skala 1 sampai 20. Hasilnya dilaporkan di bawah ini. Apakah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa rasa pedas lebih disukai? Gunakan tingkat signifikansi 0,05. Menggunakan prosedur pengujian hipotesis 5 angka, hipotesis nolnya adalah bahwa tidak ada perbedaan penilaian rasa ayam menurut peserta. Artinya, karena banyak peserta dalam penelitian ini menilai rasa pedas lebih tinggi dibandingkan rasa biasa yang lebih tinggi. Hipotesis alternatifnya adalah peringkat lebih tinggi untuk rasa pedas. Lebih formalnya adalah H.0 sama dengan tidak ada perbedaan dalam peringkat kedua rasa. H.1 peringkat pedasnya lebih tinggi. Ini adalah tes satu sisi. Mengapa? Karena Bernie Frick, pemilik Frickers, ingin mengubah rasa ayamnya hanya jika peserta sampel menunjukkan bahwa populasi pelanggan lebih menyukai rasa baru tersebut. Tingkat signifikansinya adalah 0,05. Langkah-langkah untuk melakukan tes peringkat bertanda tangan Wilcoxon adalah sebagai berikut. Pertama, hitung perbedaan antara skor rasa pedas dan skor rasa saat ini untuk setiap peserta. Kedua, hanya perbedaan positif dan negatif yang dipertimbangkan lebih lanjut. Ketiga, tentukan perbedaan absolut untuk nilai yang dihitung dalam kolom 4. Selanjutnya, ranking perbedaan mutlak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kelima, setiap ranking yang ditetapkan di kolom 6, kemudian diberi tanda yang sama dengan selisih semula, dan hasilnya dilaporkan di kolom 7. Nah, nilai krisis untuk uji peringkat bertanda Wilcoxon terdapat di lampiran B.7. Sebagian dari tabel itu diperlihatkan di halaman berikut ini. Jadi, nilai di persimpangan adalah 25. Jadi, nilai kritisnya adalah 25. Aturan keputusan adalah menolak hipotesis nol jika lebih kecil dari jumlah pangkat
adalah 25 atau kurang, nilai yang diperoleh dari lampiran B.7 adalah nilai terbesar di wilayah penolakan. Dengan kata lain, aturan keputusan kami adalah menolak H.0 jika yang lebih kecil dari 2 pangkat berjumlah 25 atau kurang. Dalam hal ini, jumlah pangkat yang lebih kecil adalah 30. Jadi keputusan untuk tidak menolak hipotesis nol. Jadi kami tidak dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan peringkat rasa antara saat ini dan pedas. Pak Frick tidak menunjukkan bahwa pelanggan lebih menyukai rasa baru. Jadi kemungkinan besar dia akan bertahan dengan rasa ayam saat ini dan tidak berubah menjadi rasa yang lebih pedas. Nah, pada bagian 4 kita akan membahas mengenai uji Wilcoxon Rank Sum untuk sampel independen. Tes jumlah peringkat Wilcoxon didasarkan pada jumlah peringkat. Data diberi peringkat seolah-olah observasi adalah bagian dari sampel tunggal. Jika hipotesis nol benar, maka peringkat akan didistribusikan secara merata antara dua sampel dan jumlah peringkat untuk dua sampel akan hampir sama. Distribusi normal standar digunakan sebagai statistik uji. Rumusnya adalah Z sama dengan W dikurang N1 buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung per 2 per akar dari N1 N2 buka kurung N1 tambah N2 ditambah 1 tutup kurung per 12. Jadi di mana N1 itu adalah banyaknya observasi dari populasi pertama, N2 adalah jumlah observasi dari populasi kedua, sedangkan W adalah jumlah barisan dari populasi pertama. Nah, di sini adalah contoh soalnya. Dan Thompson, Presiden CEO Airlines, baru-baru ini mencatat peningkatan jumlah ketidakhadiran untuk penerbangan dari Atlanta. Dia sangat tertarik untuk menentukan apakah ada lebih banyak no-show untuk penerbangan yang berasal dari Atlanta dibandingkan dengan penerbangan yang meninggalkan Chicago. Sampel 9 penerbangan dari Atlanta dan 8 dari Chicago. Sampel 9 penerbangan dari Atlanta dan 8 dari Chicago dilaporkan pada tabel 18.4 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa ada lebih banyak ketidakhadiran untuk penerbangan yang berasal dari Atlanta? Statistik uji mengikuti distribusi normal standar. Pada tingkat signifikansi 0,05, kami menemukan dari lampiran B.1 nilai kritis dari Z adalah 1,65. Jadi hipotesis 0 ditolak jika nilai yang dihitung dari Z lebih besar dari 1,65. Jumlah peringkat untuk penerbangan Atlanta adalah 96,5. Ini adalah nilai W dalam rumus 18.4. Dari tabel 18.5, ada 9 penerbangan yang berasal dari Atlanta. Jadi kita bisa lihat di sini untuk penerbangan Atlanta itu peringkatnya adalah 96,5, sedangkan untuk Chicago peringkatnya adalah 56,5. Ada 9 penerbangan yang berasal dari Atlanta dan 8 penerbangan di Chicago. Jadi N1-nya adalah 9 dan N2-nya adalah 8. Menghitung Z dari rumus yang kita lihat di 18.4, karena hasil dari perhitungan tersebut itu kurang dari 1,65, jadi hipotesis nolnya tidak ditolak. Dalam menggunakan uji rank sum Wilcoxon, Anda dapat memberi nomor pada dua populasi dalam urutan manapun. Namun, setelah Anda membuat pilihan, W harus merupakan jumlah dari peringkat yang diidentifikasi sebagai populasi 1. Jadi dalam contoh no-show, populasi Chicago itu diidentifikasikan sebagai nomor 1. Nilai dari Z akan sama, tetapi memiliki tanda yang berlawanan. H.0. Distribusi populasi ketidakhadiran sama atau lebih besar untuk Chicago daripada untuk Atlanta. H.1. Distribusi populasi ketidakhadiran di Chicago lebih kecil daripada di Atlanta.
Nilai yang dihitung dari Z adalah Z sama dengan W dikurang N1 buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung per 2 per akar N1 N2 buka kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung per 12 sama dengan 56,5 dikurang 8 sama dengan 56,5 dikurang 8 buka kurung 8 ditambah 1 ditambah sama dengan 56,5 dikurang 8 buka kurung 8 ditambah 9 ditambah 1 tutup kurung per 2 per akar 8 buka kurung 9 tutup kurung buka kurung 8 ditambah 9 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 12. Jadi hasil yang didapatkan adalah minus 1,49. Jadi kesimpulan kami sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan dalam jumlah tipikal ketidakhadiran baik di Chicago maupun di Atlanta. Baik, kita akan masuk ke bagian 5, akan membahas mengenai uji Kruskal-Wallis, analisis varians berdasarkan peringkat. Untuk uji Kruskal-Wallis yang akan diterapkan, sampel yang dipilih dari populasi haruslah independen. Misalnya, jika sampel dari 3 kelompok, eksekutif, staf, dan supervisor akan dipilih dan diwawancarai. Tanggapan satu kelompok, katakanlah eksekutif, tidak boleh mempengaruhi tanggapan dari kelompok lain. Untuk menghitung statistik uji Kruskal-Wallis, yang pertama adalah semua sampel digabungkan. Yang kedua, nilai gabungan diurutkan dari yang rendah ke yang tinggi. Dan yang ketiga, nilai yang dipesan adalah diganti dengan peringkat. Dimulai dengan 1 untuk nilai terkecil. Contoh akan memperjelas rincian prosedur. Tes membutuhkan independent sampel, tetapi populasi tidak harus normal. Jadi dari tabel di atas kita mengamati bahwa waktu tunggu terpendek adalah 35 menit untuk pasien sampel kelima di Rumah Sakit Pittman. Sedangkan waktu tunggu terlamanya adalah 107 menit oleh pasien ke-7 di Swedish Medical Center. Kemungkinan pemikiran pertama untuk membandingkan waktu tunggu adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan waktu tunggu rata-rata di 3 rumah sakit, yaitu menggunakan ANOVA satu arah. Namun ada 3 persyaratan untuk tes itu. Yang pertama adalah sampel berasal dari populasi independen. Yang kedua, varians populasi harus sama. Ketiga, sampel berasal dari populasi normal. Jadi, langkah yang pertama dalam melakukan uji Kruskal-Wallis adalah menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H.0, distribusi populasi waktu tunggu untuk ketiganya sama. H.1, distribusi penduduk di ketiga rumah sakit tidak semuanya sama. Direktur administrasi memilih tingkat signifikansi 0,05. Statistik uji yang digunakan untuk uji Kruskal-Wallis ditetapkan H. Rumusnya adalah Kruskal-Wallis test. Statistik uji yang digunakan untuk uji Kruskal-Wallis ditetapkan H. Rumusnya adalah H sama dengan 12 per N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung buka kurung sigma R1 tutup kurung pangkat 2 per N1 ditambah buka kurung sigma R2 tutup kurung pangkat 2 per N2 ditambah titik-titik ditambah buka kurung sigma RK tutup kurung pangkat 2 per NK ditutup kurung kurang 3 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Jadi dengan K minus 1 derajat kebebasan, jadi K ini adalah jumlah populasi, di mana sigma R1, sigma R2, titik-titik, seterusnya sampai sigma RK
adalah penjumlahan dari jajaran sampel 1, 2, dan seterusnya. Jadi N ini adalah jumlah gabungan observasi untuk semua sampel. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan nilai statistik uji. Jadi kita ganti waktu tunggunya di 3 rumah sakit dengan barisan yang sesuai. Dengan mempertimbangkan waktu tunggu sebagai satu populasi, pasien Piedmont dengan waktu tunggu 35 menit merupakan waktu yang paling singkat dan oleh karena itu diberi peringkat terendah nomor 1. Ada 2 pasien yang menunggu selama 38 menit, satu di Street Lux dan satu di Piedmont, yakni waktu tunggu, pangkat, dan jumlah pangkat untuk sistem rumah sakit di Carolina. Jadi karena nilai yang dihitung dari H itu adalah 5,38, jadi nilai kritis untuk 2 derajat kebebasan dan tingkat signifikansi 0,05 itu adalah 5,991. Jadi aturan keputusan kami adalah jika nilai yang dihitung dari statistik uji H itu kurang dari atau sama dengan 5,991. Jika nilai yang dihitung dari H itu lebih besar dari 5,991, maka hipotesis nolnya ditolak dan menerima hipotesis alternatifnya. Jadi di bawahnya itu adalah penyelesaian untuk H-nya. Jadi H sama dengan 12 per N tutup buka kurung N ditambah 1 tutup kurung buka kurung sigma R 1 tutup kurung pangkat 2 per N1 ditambah buka kurung sigma R2 tutup kurung pangkat 2 per N2 ditambah sigma R3 pangkat 2 per N3 dikurang 3 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung sama dengan 12 per 21 buka kurung 21 ditambah 1 tutup kurung 58,5 pangkat 2 per 7 ditambah 120 kuadrat per 8 ditambah 52,5 kuadrat per 6 dikurang 3 buka kurung 21 ditambah 1 tutup kurung. Hasil yang didapat adalah 50,38. Karena nilai yang dihitung dari H yakni 5,38 kurang dari nilai kritis 5,991, kami tidak menolak hipotesis nol. Tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan waktu tunggu di ketiga rumah sakit tersebut. Prosedur Kruskal-Wallis dapat dilakukan dengan menggunakan software Minitab pada gambar di atas tersebut. Prosedur Kruskal-Wallis dapat dilakukan dengan menggunakan software Minitab. Keluaran contoh mengenai waktu tunggu rumah sakit berikut. Nilai yang dihitung dari H adalah 5,38 dan P-min nilai yang dilaporkan pada output adalah 0,08. Jadi pada bagian 6, korelasi urutan peringkat. Charles Spearman, seorang ahli statistik Inggris, memperkenalkan ukuran korelasi untuk data tingkat ordinal. Ukuran ini memungkinkan kita untuk mendeskripsikan hubungan antara kumpulan data yang diberi peringkat. Misalnya, 2 anggota staf di Office of Research di University of the Valley diminta untuk memberi peringkat 10 proposal penelitian fakultas untuk tujuan pendanaan. Kami ingin mempelajari hubungan antara peringkat kedua anggota staf, yaitu apakah kedua anggota staf menilai proposal yang sama sebagai yang paling layak dan paling tidak layak untuk didanai. Koefisien korelasi peringkat Spearman dilambangkan RS, memberikan ukuran asosiasi. Koefisien korelasi peringkat dihitung dengan rumus berikut. Jadi RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N pangkat 2 dikurang 1 tutup kurung. Di mana D adalah perbedaan antara peringkat untuk setiap pasangan. Sedangkan N-nya adalah jumlah observasi berpasangan. Menguji signifikansi RS. Untuk sampel 10 atau lebih, signifikansi RS ditentukan oleh komputasi T menggunakan rumus berikut.
Distribusi pengambilan sampel RS mengikuti T distribusi dengan N per 2 derajat kebebasan. Jadi T sama dengan RS akar N kurang 2 per 1 dikurang R pangkat 2 S. Aturan keputusan adalah menolak jika dihitung nilai T lebih besar dari 1,812, tingkat signifikansi 0,05 uji satu sisi dan 10 derajat kebebasan. N kurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nilai yang dihitung dari T sama dengan RS akar N kurang 2 per 1 dikurang R2 R pangkat 2S sama dengan 0,785 akar 12 kurang 2 per 1 dikurang 0,785 pangkat 2 sama dengan hipotesis 0 ditolak karena dihitung T dari 4,007 lebih besar dari 1,812. Hipotesis alternatif diterima. Ada bukti korelasi positif antara pangkat yang diberikan oleh perekrut di kampus dan pangkat yang diberikan selama pelatihan. Baik, sekian video pembahasan chapter 18 oleh kelompok 2. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.